الأنبياء سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد. Alhamdulillah sekali lagi puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk membahas satu ilmu bagian dari sakofah Islam, bagian dari hukum-hukum Islam yang insya Allah eh, ini merupakan hukum-hukum yang utama. Ya, kenapa? Karena apa yang kita bicarakan ini terkait dengan apa yang seharusnya dilakukan oleh negara dan apa yang seharusnya diperoleh oleh masyarakat atau rakyatnya. Hanya eh, kita pahami apa yang kita bahas di dalam kitab As-Siyasah Al-Iqtisadiyah Al-Muslah ini kalau saya sebut ini adalah ilmu masa depan gitu. Ya. Kenapa? Karena bisa jadi bagi orang-orang yang dia ingin mempelajari ilmu untuk diamalkan atau dipraktekkan saat ini, mungkin merasa ini kok nggak bisa dipraktekkan, gimana cara prakteknya gitu. Kan sama seperti ketika kita bicara tentang hukum hudud, ya, hukum kisos, hukum takzir, macam-macam yang kita pelajari ada di dalam kitab-kitab fikih Islam dan masih sampai sekarang dipelajari, bahkan di pesantren-pesantren tradisional pun itu masih dipelajari. Tapi barangkali tidak banyak yang kemudian menggugat gitu. Dalam pengertian ini kenapa kita pelajari, kenapa kemudian tidak bisa dipraktekkan. Ya, padahal kita tahu Islam itu adalah agama yang dipraktekkan, bukan sesuatu yang sekedar diketahui dan tidak memiliki makna sama sekali dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, ini juga yang kita bicarakan. Ya, kalau kita bicara tentang politik perdagangan di dalam Islam, Bapak Ibu sekalian, ini juga sama. Apa yang dibicarakan di dalam kitab ini itu tidak membicarakan tentang apa yang biasa sudah kita lakukan. Ya, tapi kita bicara tentang apa yang nanti ke depan, apa yang sudah dilakukan oleh negara. Ya, di dalam konteks perdagangan ini, apa yang harus diatur oleh negara ini agar kalau kita bicara politik ekonomi, ya ini suatu cabang ilmu yang mengkaji tentang bagaimana politik itu bisa diarahkan dalam rangka mencapai tujuan-tujuan ekonomi, ya khususnya tujuan ekonomi Islam yang di bagian awal sudah kita bicarakan. Eh, Kitab ini tidak membahas tentang fikih-fikih muamalah, ya karena itu di dalam pandangan Islam semestinya dilakukan secara individu per individu bagi masyarakat. Tapi ini adalah topik yang jarang sekali kita bahas atau jarang sekali dibahas di dalam perbincangan politik ekonomi atau di dalam perbincangan politik gitu. Jarang orang membahas gimana kalau Islam negara harusnya ngapain kan gitu ya. Bagaimana dalam Islam kalau ada orang miskin, negara harus ngapain gitu. Bagaimana kalau terjadi perdagangan luar negeri seperti sekarang kan isu tentang boykot itu kan menarik nanti. Nanti kita bisa bahasnya dalam konteks. Mohon maaf nih saya ini salah ketik nih. Karena maknanya berbeda jauh saya gantinya. Asas perdagangan luar negeri ya. Baik, ini banyak nanti diskusi-diskusi yang kadang-kadang kemudian diskusinya itu menjadi mentah ketika kita berhadapan dengan negara-negara yang memang tidak menggunakan asas-asas yang dilakukan dalam Islam. Ya, misalnya nih terkait dengan boykot, ya boykot luar negeri itu kan boykot produk-produk yang berafiliasi kepada Israel. Ya, itu kan sangat apa namanya sangat perdebatannya itu sangat luas sekali. Ya, ada yang dia melecehkan ngapain sih boykot begitu kan gitu. Ada yang kemudian dengan serta-merta mengatakan membeli produk-produk yang membantu Israel itu seperti membantu membunuh saudara kita, maka hukumnya menjadi haram dan sebagainya. Nah, itu kan ya. Dan tentu diskusi-diskusi ini harus didudukan dengan tepat karena kalau tidak maka kita akan berhadapan dengan hujah-hujah atau argumentasi-argumentasi yang kadang-kadang
tidak pas untuk disampaikan. Ya, seperti kemarin perdebatan tentang puasa Arafah kan gitu ya. Itu kan kadang-kadang kita lihat kita senyum-senyum sendiri gitu karena ternyata demikian luas ya cara berpikir umat Islam ketika berbicara tentang apa namanya sekedar tanda kutip ya puasa Arafah saja ternyata itu ininya luas sekali. Ya apalagi kalau nanti kita bicara tentang politik ya dengan banyak kepentingan yang ada di dalamnya, maka tentu kita akan berhadapan dengan berbagai macam eh, ide-ide atau berbagai macam hukum-hukumnya ada. Baik Bapak Ibu sekalian, kita akan bahas politik perdagangan di dalam Islam. Nanti mungkin ada beberapa apa eh, beberapa subbab ya. Kita kan sudah membahas tentang politik eh, terkait dengan pertanian, kemudian terkait dengan perindustrian, lalu ini yang ketiga terkait dengan perdagangan. Nanti perdagangan kita akan coba berdasarkan alokasi waktu, sepertinya kita akan bagi menjadi tiga pertemuan nanti. Yang pertama, sekarang kita akan bicara terkait dengan asas perdagangan luar negeri, seperti apa asasnya dulu ini. Kemudian yang kedua, kita bicara tentang eh, bagaimana hukum-hukum terkait dengan perdagangan luar negeri. Ya. Nanti ada hukum tentang tadi itu, hukum boikot, hukum berdagang dengan Israel, hukum berdagang dengan apa namanya eh, eh, Amerika misalnya ya kalau kita sebut Amerika itu adalah negara kafir harbi fi'alan misalnya nanti pertanyaan berikutnya adalah boleh nggak kita menggunakan software-software yang diproduksi oleh Amerika ya ada Windows ada apa namanya Mac ya kan atau mungkin Android itu sendiri diproduksi oleh mereka. Nah, pertanyaan-pertanyaan itu tentu akan harus dijawab karena itu berdekatan dengan aktivitas kita sehari-hari. Lalu mungkin kita bisa mendiskusikan nanti terkait dengan bea cukai, cukai ya atau pajak ya secara umum. Bagaimana ini statusnya di dalam Islam? Seringkali pertanyaannya ini dikaitkan dengan orang-orang yang bekerja di bidang ini ya. Apa hukumnya bekerja sebagai petugas bea cukai ya atau petugas pajak secara umum. Lalu nanti yang ketiga, di pertemuan ketiga insya Allah kita akan bahas terkait dengan mata uang. Ini juga diskusi tersendiri terkait dengan mata uang. Seringkali kita mengatakan mata uang di dalam Islam itu adalah emas dan perak. Pertanyaan berikutnya adalah bagaimana cara menerapkannya? Bagaimana kalau katakan Indonesia berdiri daulah lalu menerapkan mata uang emas dan perak, lalu luar negeri itu tidak mau menggunakan emas dan perak, rugi dong kita. Ya, karena emas kita akan lari ke luar negeri dalam rangka membeli barang-barang yang diproduksi oleh luar negeri atau dalam rangka mengimpor barang-barang. Kira-kira itu nanti akan kita bahas. Yang pertama kita akan bahas tentang asas perdagangan luar negeri. Ini juga eh, sebuah apa namanya hasil istihad dari Syekh ya Abdurrahman Al-Maliki ini. Ya. Nanti bisa juga dibahas atau dibaca di dalam kitab Nizam Iqtisad fil Islam ya karangan Syekh Taqiyuddin An-Nabhani ada bagian di situ yang berbicara tentang perdagangan luar negeri secara umum sama tapi di dalam kitab ini agak lebih mendalam ada beberapa kasus-kasus yang dijelaskan untuk menguatkan kenapa perdagangan luar negeri itu harus diatur dengan hukum-hukum tersendiri. Baik Bapak Ibu sekalian, sekedar untuk memberikan definisi ya. Kalau kita baca Wikipedia, Wikipedia itu menulis yang dimaksud dengan perdagangan adalah sama dengan niaga atau jual beli, yaitu kegiatan tukar menukar barang atau jasa atau keduanya yang berdasarkan kesepakatan bersama bukan pemaksaan. Ada hal menarik di sini kalau kita bicara tentang perdagangan yang ditulis oleh Wikipedia ini tentu berbeda dengan perdagangan yang dimaksudkan di dalam Islam ya. Karena pertukaran jasa di dalam Islam itu pada dasarnya tidak masuk di dalam
definisi perdagangan, tapi dalam definisi ijaroh. Ya, di situ ada pertukaran jasa. Ya, termasuk pertukaran barang dan jasa. Seringkali juga ini bisa dimasukkan ke dalam ijaroh, bisa juga dimasukkan ke dalam apa namanya perdagangan. Tapi secara umum biasanya ulama-ulama mengatakan itu masuk di dalam ijaroh dengan barang itu sebagai upah gitu. Jadi kalau ada seseorang bekerja melakukan sesuatu lalu diberikan barang ya sebagai imbalan, maka ini masuk sebagai upah. Oleh karena itu definisi yang tepat ya untuk membingkai apa yang nanti akan kita bicarakan ini sebagaimana yang ditulis oleh Syekh Abdurrahman Al-Maliki bahwa jual beli itu atau perdagangan itu sama dengan aktivitas jual beli yaitu barter, pertukaran antara barang dengan barang. Ya, baik itu dilakukan di dalam negeri maupun dengan luar negeri. Ya. Kalau bicara barang dengan barang, tentu ragamnya banyak. Barang kita sebut di sini termasuk di dalamnya adalah uang. Ya, kalau barang dengan barang itu barter, kalau barang dengan uang kita sebut dengan perdagangan apa namanya perdagangan pada umumnya. Ya, sekarang ini kan barang dengan uang. Ya. Lalu ada pertukaran antara uang dengan uang. Ya, ini yang disebut sebagai sorof, ya, pertukaran mata uang. Itu juga memiliki hukum tersendiri. Nanti akan kita bahas ya di dalam kajian tentang sorof atau pertukaran mata uang dengan mata uang yang lain. Lalu di mana dilakukan? Bisa di dalam negeri dan di luar negeri. Nah, kenapa kita bedakan dalam negeri dan luar negeri? Karena ternyata eh, ada hukum yang berbeda ketika kita bicara perdagangan luar negeri dan dalam negeri. Perbedaannya di mana? Kalau perdagangan dalam negeri, ya kita bisa melihat eh, bahwa hukumnya itu begitu hukum jual beli yang sesuai syariah pada umumnya. Ya, ya, hukum-hukum fikih tentang al-bai itu mengatur perdagangan dalam negeri. Ya. Mengatur tentang syarat, mengatur tentang rukun, gitu ya. Kemudian bicara tentang jual beli yang dibolehkan, jual beli yang tidak dibolehkan dan sebagainya. Jadi secara umum perdagangan luar negeri dalam negeri ini mengatur prinsip-prinsip ini. Nah, bagaimana peran negara? Negara tidak turut campur dan tidak juga melakukan intervensi. Ya. Jadi masyarakat dibebaskan untuk melakukan aktivitas jual belinya sepanjang sesuai syariah. Gitu. Ya, mungkin terbersit kalau begitu Islam ini menganut sistem mekanisme pasar bebas ya, gitu ya. Jawabannya eh, tidak sederhana memang. Ya. Kalau dalam konteks pasar bebas itu adalah keputusan di tangan penjual dan pembeli, iya. Ya. Tetapi kalau pasar bebas itu maknanya adalah seluruh aktivitas jual beli itu dilakukan dengan kebebasan yang sebebas-bebasnya. Maka ini yang salah. Gitu. Sampai negara tidak boleh turut campur di dalamnya. Jadi kita tidak pernah menyebut bahwa sistem perdagangan di dalam Islam itu menganut mekanisme pasar bebas. Karena ini agak agak katakan begitu berarti jual beli dalam Islam itu bebas. Apa aja boleh. Yang penting kedua-duanya suka. Yang penting kedua-duanya dan sebagainya ya. Nah, kalau begitu turut campur dan melakukan intervensi. Mananya adalah negara itu tidak mengatur hal-hal yang itu bisa diputuskan di dalam pasar. Ya, tidak turut campur atau intervensi. Misalnya apa? Misalnya harga. Ya. Negara haram untuk menetapkan harga, baik harga atap maupun harga dasar. Ini tentu berbeda kan negara liberal. Bahkan negara liberal mengatakan meskipun mereka menggunakan mekanisme pasar, tetap saja mereka menetapkan harga atap dan harga dasar. Harga dasar digunakan untuk melindungi produsen, harga atap digunakan untuk melindungi konsumen. Nah, bagaimana dengan Islam? Islam tidak boleh negara itu menetapkan harga itu, semua dibebaskan.
Jadi andai, ya makanya di dalam Islam hukum jual beli itu dibagi tiga gitu. Ada jual beli rugi, ya, hukumnya boleh. Jual beli untung, hukumnya boleh, bahkan dianjurkan. Jual beli impas, itu pun boleh. Artinya apa? Ketika ada seorang pedagang menjual di bawah harga pasar, ya, bukan dalam rangka untuk mengganggu harga pasar, maka hukumnya boleh. Ya. Kan itu biasa dilakukan tuh. Ya, ini sekarang sudah marak di Indonesia. Setiap hari Jumat, ya, makan gratis. Makan gratis itu kan sebenarnya maknanya bagi pedagang kan rugi dia, kan gitu ya, rugi gitu. Ya. Dan itu boleh. Ya. Eh, Kalau itu dalam rangka membantu orang lain, hukumnya sunnah, gitu kan? Karena membantu ada tahun di situ. Tapi kalau gunanya untuk menghancurkan pesaingnya, hukumnya haram. Ya. Kan gitu ya. Jadi jual belinya boleh, tetapi apa yang ada di belakang itu, niat apa yang ada, itu bisa memberikan hukum yang lain pada aktivitas yang kita lakukan. Ya. Saya masih ingat dulu ketika sempat eh, berbisnis minyak goreng waktu itu. Ya, lulus kuliah, eh, tidak mau melamar kerja gitu kan, akhirnya berbisnis, bisnisnya bisnis minyak goreng ini. Waktu kita bersaing dengan Cina gitu. Apa yang dilakukan oleh pesaing kita? Setiap ada eh, apa namanya minyak goreng masuk, kita punya stok, harga di pasar dia turunkan, gitu. Ya, Eh, sampai kita rugi kan. Mereka berharap kan begitu. Kita nggak punya stok, harga mereka naikkan lagi. Ya, jadi kalau perdagangan kita, ya, itu digunakan untuk tujuan-tujuan yang lain, ya, adanya monopoli, adanya upaya menghancurkan pedagang yang lain dan sebagainya, maka ini yang negara nanti akan turun, gitu, melakukan supervisi. Jadi fungsi negara itu bukan turut campur atau intervensi, tetapi hanya supervisi saja. Siapa-siapa yang melakukan pelanggaran, maka negara akan melakukan supervisi dan memberikan hukuman atas pelanggaran itu. Kita sering mendengar istilah qadhi hisbah, gitu ya. Ini kan qadhi yang ada di tengah-tengah pasar yang mencek, ya, apakah aktivitas perdagangan itu sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh syariah. Ya. Ada yang melakukan kecurangan, timbangan, kecurangan spesifikasi, manipulasi harga dan sebagainya, maka Qadhi Hizbah baru melakukan supervisi. Tapi ketika di masyarakat itu tidak terjadi gejolak, ya, hukum syariah perdagangan dilakukan dengan baik, ya, maka itu dibiarkan saja oleh negara. Negara tidak turut campur. Dengan kata lain apa? Dengan kata lain, dalam pandangan Islam, pedagang Muslim yang melakukan aktivitas perdagangan di dalam negeri itu bebas melakukan perdagangan apa saja sepanjang sesuai syariat. Ya, tidak dilakukan intervensi. Nah, ini berbeda dengan perdagangan luar negeri, Bapak Ibu sekalian. Kalau perdagangan luar negeri itu terdapat hukum khusus, ya. Di dalam konteks inilah negara melakukan pengaturan. Dengan siapa boleh melakukan perdagangan, dengan siapa diharamkan berdagang, gitu kan? Lalu seberapa besar biaya cukainya, ya, apakah dipungut biaya cukai ataukah tidak dipungut biaya cukai dan sebagainya. Negara ini mengatur, ya, dan apa namanya memberikan hukum-hukum tertentu. Ini perdagangan luar negeri. Jadi ada aturan dan ada intervensi dari negara. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, kenapa di dalam kitab ini ketika kita bicara tentang politik perdagangan, itu sebagian besar yang dibicarakan adalah politik luar perdagangan luar negeri.
bukan perdagangan luar negeri. Kenapa? Karena di dalam perdagangan dalam negeri, negara membebaskan masyarakat untuk melakukan aktivitas perdagangan, tetapi dalam perdagangan luar negeri, negara akan mengatur itu. Ya, maka politik perdagangan di dalam Islam itu berbicara tentang perdagangan luar negeri. Ya. Nah, lalu apa asasnya? Apa asas hukum perdagangan yang akan diterapkan oleh negara? Ada dua model atau dua asas yang sekarang ini dilakukan. Ya. Yang pertama adalah hukum tentang perdagangan itu ditentukan berdasarkan komoditi, jenis komoditinya. Yang kedua, hukum perdagangan luar negeri itu ditentukan berdasarkan siapa pedagangnya. Ya, ini sesuatu yang berbeda. Ya. Nah, sejauh ini eh, kebanyakan negara-negara atau perdagangan internasional saat ini itu banyak menggunakan hukum berdasarkan komoditi. Bahwa boleh tidaknya perdagangan itu dilakukan oleh jenis komoditinya. Ya, misalnya adanya kuota kan gitu kan. Indonesia bekerja sama dengan Malaysia. Nanti akan ada itu perjanjian list ya. Yang di list apa? Komoditinya. Komoditi apa yang boleh diperdagangkan dan berapa kuotanya. Ya. Amerika juga begitu kan. Amerika kita ketika melakukan perdagangan dengan luar negeri, dia akan menetapkan barang-barang apa saja yang boleh masuk ke Amerika dan barang-barang apa yang boleh diimpor dari Amerika. Kuotanya berapa. Nah, ini yang dimaksud dengan asas hukum perdagangannya adalah komoditi. Yang ketiga, maaf yang kedua, itu berdasarkan pelaku atau pedagang. Yang ini belum ada atau tidak dilakukan saat ini. Kenapa? Karena daulah Islam tidak ada. Yang melakukan saat ini kan hanya daulah Islam. Atau ini adalah hukum Islam. Apa maknanya? Maknanya adalah hukum perdagangan itu tergantung dari siapa yang melakukan perdagangan. Ya, apakah dia Muslim? Apakah dia kafir zimmi? Apakah dia kafir muahid atau kafir harbi dan sebagainya? Ya, ini yang dimaksud dengan asas berdasarkan pedagang. Ya, jadi ditentukan nih ketika eh, eh, seseorang mau berdagang ke Indonesia, gitu. Katakan Indonesia adalah daulah Islam, ingin datang ke Indonesia. Maka izin dari negara itu ditentukan oleh siapa ini yang berdagang. Kalau yang berdagang adalah orang Islam, ya dia impor dari negara lain, dia datang ke negara lain lalu bawa barang itu ke dalam negeri, ya Islam ini, maka mengikuti hukum tadi dalam negeri bahwa tidak ada batasan dalam Islam sepanjang barang-barangnya itu adalah barang-barang yang memang bisa diperjualbelikan sesuai syar'i. Ya. Tapi kalau yang berdagang itu adalah pedagang tipe lain, apakah itu kafir harbi maupun kafir muahid, maka negara akan memberikan keputusan apakah boleh dia memasukkan barangnya atau tidak. Ya, mungkin nanti kalau Bapak Ibu sempat membaca di dalam kitab Nizam Iqtisad, dibahas juga di situ bagaimana kalau sudah terlanjur itu. Ya, hukumnya gimana kalau ada warga asing ke Indonesia membawa barang, lalu ketahuan dia menyelundupkan tanda kutip, menyelundupkan itu kan artinya kalau komoditi itu kan asas hukum berdasar komoditi menyelundupkan itu kan artinya eh, surat-surat komoditi itu nggak lengkap kan gitu. Tapi kalau berdasarkan asas pedagang, maka pedagang itu yang tidak memenuhi syarat untuk berdagang di dalam negeri daulah. Gimana ini kalau barangnya sudah terlanjur dikirim dan masuk ke dalam wilayah daulah, apakah akan disita ya atau dan sebagainya. Nanti akan kita bahas. Ya, itu kira-kira topiknya begitu. Ya. Jadi kalau kemarin ada kasus ya impor, bukan impor. Kemarin kan ada yang dapat hibah gitu ya. Ada sekolah luar biasa di kalau nggak salah di Tangerang ya atau di mana? Di Karawang, maaf, di Karawang. Ya, masuklah ke Indonesia. Karena izin komoditinya itu tidak memenuhi persyaratan bea dan cukai,
Akhirnya eh, barangnya itu disita, gitu. Kecuali kalau dia membayar denda dan sebagainya. Nah, pertanyaannya kalau dalam Islam gimana? Apakah akan disita nanti barang-barang yang terlanjur begitu? Ya. Atau misalnya pertanyaannya, bagaimana kalau ada, ya, orang Indonesia ke luar negeri, ya, misalnya ke Amerika nih, dia lihat, oh ada laptop bagus nih, kok di sana harganya murah, jauh dibandingkan dengan harga di Indonesia. Akhirnya dia bawa. Ketika sampai di Indonesia diperiksa, ketahuan bahwa itu barang yang dia beli di Amerika. Ya, biasanya kan bea cukai itu akan memutuskan berdasarkan dua. Satu, bayar pajak, maka barang itu boleh diambil. Yang kedua, kalau nggak bayar pajak, ya disita. Nah, nanti akan kita jawab mungkin pertanyaan, mungkin di pembahasan minggu depan. Bagaimana kalau ini terjadi dalam daulah Islam? Ya, kita ini melancong misalnya, ya, misalnya berkunjung ke Amerika, lalu kita ingin memberikan oleh-oleh, ya, kepada saudara-saudara kita. Oh, kebetulan oleh-olehnya mungkin barang-barang mahal gitu. Datanglah ke daulah. Ketika di daulah tertangkap, dia itu membeli barang dari luar negeri. Ya. Pertanyaannya adalah apa yang harus dilakukan oleh daulah. Kira-kira nanti itu yang akan kita diskusikan. Baik, kita lanjut, Bapak Ibu sekalian. Jadi asas komoditas itu ini yang banyak dipakai dalam perdagangan antara negara-negara liberal dan sosialis. Ya. Atau boleh kita bilang ya sekarang ini asasnya komoditas. Perjanjian dagang itu ya perjanjian berdasarkan komoditas. Ya. Lalu surat legalitas atas ekspor impor itu juga berdasarkan komoditas itu. Ya. Nah, kalau kita lihat secara faktual, kita belum bicara tentang bagaimana hukum Islam, ya, atau dalil-dalil syar'i berbicara tentang itu. Kita eh, bisa mendapatkan bahwa cara pandang dengan menggunakan asas komoditas itu salah, tidak tepat dan akan merugikan negara, ya, apapun negaranya itu. Yang pertama, itu akan membatasi perdagangan yang dilakukan oleh perdagangan dalam negeri yang tadi saya sebutkan. Dia beli dari luar negeri dengan tujuan untuk mendapatkan harga yang murah. Lalu dibatasi nggak boleh itu harus kenain pajak. Setelah dikena pajak, akhirnya barangnya lebih mahal dibandingkan barang yang dijual di Indonesia misalnya. Nah itu kan tentu zalim, ya, eh, kepada rakyat atau kepada masyarakat. Ya, tentu hal ini tidak bisa dipahami oleh eh, cara berpikir liberal, ya, yang negara itu banyak mendapatkan pendapatan hanya dari pajak. Ya, mereka berpikir kalau ini nggak dipajakin ya rugi, negara rugi. Ya, padahal kalau kita lihat secara ekonomi, apalagi ekonomi apa namanya nasional, tentu kalau cukai itu apa namanya dikurangi atau dihilangkan, itu kan menyebabkan barang-barang dalam negeri itu menjadi murah, betul kan? Sekarang itu mobil rata-rata harga dalam negeri 2 kali lipat dibandingkan dengan mobil di luar negeri. Itu tentu akan merugikan masyarakat. Seolah-olah negara untung. Tapi apa akibatnya? Akibatnya harga di dalam negeri lebih mahal, sehingga biaya hidup dalam negeri lebih mahal, dan akibat berikutnya daya beli menjadi mahal. Kalau daya beli menjadi mahal, itu artinya perdagangan di dalam negeri pun menjadi berkurang. Padahal kita tahu perdagangan dalam negeri itu adalah salah satu asas sumber ekonomi. Kalau perdagangan dalam negeri terganggu, maka aktivitas ekonomi pun akan terganggu. Ya. Kemudian beban cukai, ya, itu akan merugikan negara dan membebani rakyat. Maksudnya gimana? Karena pada dasarnya cukai itu kan dibebankan di dalam perjanjian antar negara. Ya.
Kalau negara A memungut cukai atas impor negara B, maka kebalikan. Negara B itu juga pasti akan memungut cukai atas negara A. Nah, kalau ini dilakukan sama seperti poin satu itu akan membebani rakyat dan merugikan negara. Kenapa negara harus membayar cukai meskipun kemudian dibebankan kepada rakyat? Karena dibebankan kepada rakyat inilah, maka seperti efek di poin. Lalu yang ketiga, negara tidak mendapatkan keuntungan karena asas komoditas. Bahkan negara lain akan menjadi kuat. Kenapa? Karena berdasarkan perjanjian itu, maka negara lain tidak boleh dibatasi ketika ingin melakukan perdagangan luar negeri dengan negara A pada komoditas-komoditas yang dibutuhkan. Ya, kalau ada perjanjian, jadi nggak boleh ditolak. Ya, kalau ditolak itu negara lain akan bisa komplain. Apakah itu disebut apa namanya proteksionisme, negara melakukan dumping, negara melakukan proteksi dan sebagainya. Itu akan di apa namanya digugat oleh negara-negara lain. Nah, kalau ini terjadi, negara juga akan dirugikan. Kenapa? Karena negara lain akan menjadi kuat, sementara dalam negeri itu menjadi lemah. Kita sudah bisa melihat contoh-contoh sekarang lah. Ya. Bagaimanapun Bapak Ibu bisa membayangkan dulu ketika krisis minyak goreng, ya nggak lama kemarin kan. Coba bayangkan bagaimana mungkin Indonesia adalah penghasil minyak sawit terbesar kedua ya setelah Malaysia kekurangan minyak goreng. Itu logikanya di mana coba? Ya. Nah, logika itu baru ketemu ketika kita mendapatkan bahwa ketika harga di luar negeri itu tinggi, dalam negeri lebih rendah, maka pedagang akan bebas menjual ke luar negeri ya tanpa ada batasan-batasan ya berdasarkan asas komoditas ini. Mungkin banyak yang lain itu. Eh, Minyak kita langka padahal kita produsen minyak gitu. Meskipun sekarang disebut bahwa Indonesia adalah importir murni. Ini juga aneh istilah ini. Ya. Memproduksi minyak tapi importir murni. Ternyata yang terjadi adalah minyak kita itu diolah di luar negeri, baru kemudian kita impor ke dalam negeri. Gitu. Jadi nilai tambahnya itu banyak terjadi di luar. Ya, macam-macam lah. Kita kesulitan kayu, ya kan? Kita kesulitan mungkin bahan tambang. Masih ingat dulu rame gas menghilang. Ternyata 60% gas kita diekspor ke Cina. Nikel, ya. Indonesia sumber daya alamnya rusak, ya. Nikel tidak dimanfaatkan di Indonesia, tetapi kemudian dimanfaatkan di luar negeri karena ada kebebasan mereka untuk melakukan ekspor dan impor. Ini asas komoditas. Ya, tentu secara faktual seperti ini kita mengambil kesimpulan bahwa asas komoditas ini nggak cocok ya di dalam menjalin hubungan perdagangan luar negeri antar negara saat ini. Kalau kalau oleh karena itu apa yang seharusnya diterapkan asasnya? Ya Islam eh, memberikan pandangan, ya, memberikan apa namanya penjelasan bahwa yang tepat adalah ketika melakukan perdagangan luar negeri, maka yang dilihat atau asasnya itu adalah siapa pedagangnya. Ya, jadi yang menentukan apakah perdagangan luar negeri itu dibolehkan atau tidak, itu adalah pedagangnya, bukan komoditasnya. Nah, dari mana kita bisa mendapatkan hukum ini? Berdasarkan dalil-dalil yang bersifat umum kalau kita bicarakan tentang jual beli atau perdagangan. Ya, misalnya kalau kita bicara satu ayatnya Quran surat Al-Baqarah ayat 275, Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa halallahul bai' dan Allah menghalalkan jual beli. Ya. Ayat ini berbicara tentang kehalalan jual beli. Ya. Nah,
ayat ini itu bicara tentang muamalah, bicara tentang aktivitas. Berarti yang dihukumi apa? Yang dihukumi adalah orangnya, bukan jual belinya. Ya. Jadi kalau bicara tentang rukun dan syarat, itu kan lebih banyak bicara tentang siapa penjual dan siapa pembeli. Ya. Syarat-syaratnya apa saja. Kalau dikaitkan dengan kan itu ada itu hukum rukunnya itu adalah barang yang diperjualbelikan. Kan berarti jual beli itu bicara tentang barang. Nah, harus kita lihat ketika Islam memberikan hukum tentang syarat ya barang di dalam aktivitas jual beli itu maknanya adalah terkait dengan kepemilikan, bukan terkait langsung dengan komoditinya itu. Ya, penjelasannya begini: ketika misalnya eh, syarat dari jual beli adalah barang yang diperjualbelikan haram. Nah, ketika barang yang diperjualbelikan haram, itu bicara apa sih? Bukan barangnya sebenarnya, tapi bicara tentang hak kepemilikan atas barang itu. Karena ini kan kita bicara jual beli itu kan tadi pertukaran kan gitu kan? Pertukaran itu kan berarti pertukaran kepemilikan. Kalau kepemilikannya tidak sah, maka jual belinya menjadi tidak sah. Nah, berarti jual beli itu menjadi tidak sah ketika orang yang melakukan jual beli itu tidak sah memiliki barang itu. Jual belinya menjadi tidak sah. Barang haram itu sesuatu yang tidak sah dimiliki oleh seseorang, ya, terutama seorang muslim. Seorang muslim tidak boleh memiliki daging babi, tidak boleh memiliki khamr, tidak boleh memiliki bangkai atau darah, memiliki aja nggak boleh. Apalagi dimanfaatkan. Salah satu cara pemanfaatannya adalah dengan melakukan jual beli. Berarti bicara jual beli itu sebenarnya bicara tentang pemanfaatan aktivitas eh, terhadap komoditi itu. Jadi hukumnya tidak komoditi secara langsung, tapi hukumnya adalah terkait dengan kepemilikan atas komoditi. Ya. Lalu ada yang mengatakan begini, kan ada juga hukum Islam yang berbicaranya itu komoditi, ya, objeknya itu komoditi, bukan pelakunya, ya. Maka kita mengatakan, ya memang ada, tetapi itu hukum yang lain, bukan hukum jual beli. Misalnya apa? Kharaj, ya. Bapak Ibu mungkin tahu apa itu kharaj. Kharaj itu kan pungutan yang dibebankan kepada tanah kharijiyah. Apa itu tanah kharijiyah? Tanah kharijiyah adalah tanah yang ditaklukkan, ya, yang dikuasai oleh negara atau kaum muslimin dengan cara penaklukan, bukan dengan cara damai. Ya, maka disebut kharaj. Kharajiyah, orang yang memiliki tanah kharaj, maka dia harus membayar kharaj, baik dia seorang muslim maupun non muslim. Ya, jadi artinya apa? Artinya kharaj ini dipungut tanpa membedakan siapa pemilik. Nah, memang ada tetapi hukum berbeda dan itu dijelaskan di dalam hukum syariat yang berbeda. Jadi tidak bisa kemudian kita generalisir. Kalau begitu sebenarnya di dalam Islam hukum atas sesuatu itu dikaitkan kepada komoditi, ya, termasuk jual beli. Ya, jadi sekali lagi, kalau kita bicara tentang jual beli, maka kita bicara tentang hukum yang mengatur kepada penjual dan pembeli, bukan hukum yang mengatur tentang komoditinya itu apa yang diperjualbelikan. Nah, berdasarkan dalil ini atau hujah ini, maka eh, kita bisa mengatakan bahwa asas yang tepatnya untuk mengatur perdagangan, khususnya perdagangan luar negeri, itu adalah siapa pedagang dan apa namanya pelakunya. Ya, sepanjang pedagang yang memenuhi syarat, ya, di dalam jual beli itu, maka dia eh, belinya menjadi sah. Namun kalau tidak, maka jual belinya menjadi tidak sah. Ya, tidak dikaitkan dengan komoditi. Ya, jadi
ketika nanti daulah itu berdiri lalu melakukan perdagangan luar negeri, daulah tidak perlu melakukan perjanjian yang bersifat khusus tentang perdagangan. Ya. Perjanjiannya itu hanya perjanjian status negara saja, ya. Yang menyebabkan nanti pedagang itu terbagi menjadi tiga bagian ini. Adalah warga daulah Islam, baik Muslim maupun kafir zimmi. Ya, maka dia boleh melakukan perdagangan luar negeri sebebas mereka, sesuai dengan syariah, dan boleh melakukan impor sesuai keinginan mereka, dan tentu harus sesuai dengan syariah. Ya. Lalu ada kafir muahid. Ya. Kafir muahid itu nanti akan kita lihat perjanjiannya seperti apa, tetapi secara umum kafir muahid ini boleh melakukan perdagangan dengan daulah Islam. Ya. Lalu kafir harbi, ada kafir harbi fi'lan, ada kafir harbi hukman, gitu ya. Maka bisa jadi ada kebijakan negara, atau negara itu akan melakukan kebijakan tidak boleh melakukan perdagangan dengan kafir harbi fi'lan. Misalnya Israel. Jadi seruan boykot itu ya akan lebih manjur, lebih kuat dasarnya ketika yang melakukan adalah negara. Ya, kita bisa bayangkan kalau negara melakukan, Indonesia katakan ya, oke lah tidak mengirim militer ke luar negeri, tapi Indonesia mengatakan kita tidak melakukan perdagangan apapun dengan orang-orang. Nah, makanya yang ini sih, dengan orang-orang yang berafiliasi mendukung ya aktivitas Zionisme Israel. Ya, maka ketika negara yang melakukan itu, maka negara juga harus melakukan tindakan-tindakan kenegaraan, memutuskan hubungan negara-negara yang mendukung Israel misalnya, kan gitu ya. Tidak hanya Israelnya saja. Ketika Indonesia memutus hubungan dengan Amerika katakan, maka apa yang terjadi? Tidak ada lagi hubungan dagang antara Amerika dengan Indonesia, ya, atau dengan Inggris, tidak ada lagi hubungan dagang. Nah, ini akan efektif sekali, ya. Tidak hanya dilakukan secara personal oleh masyarakat, tapi juga dilakukan di dalam konteks negara. Barangkali ini sebagai pengantar Ustadz Azhar, jadi apa, semoga bisa dipahami ini bahwa ini menjadi sebuah asas yang penting. Yang ini tadi saya bilang di depan, asas ini jarang dibahas dan bahkan tidak pernah dibahas sama sekali di dalam diskusi-diskusi kita ketika berbicara tentang hukum ekspor impor. Ya. Eh, Lebih banyak berkutat kepada komoditi. Ya. Nah, kasus boykot itu kan sebenarnya membuktikan bahwa sebenarnya asas komoditi itu kan nggak pas gitu. Ya. Komoditi itu nggak salah gitu. Yang salah itu adalah pelakunya, kan gitu kan kira-kira. Jadi eh, ini yang kemudian menjadi dualisme ketika kita membahas tentang boykot. Yang satu sisi mengatakan ah, ya boykot itu iya sebagai sebuah gerakan, tetapi hukum jual belinya tetap aja sah kan gitu. Ketika bicara tentang ketika orang ini menggunakan asas komoditi, ya, sepanjang komoditinya halal kan sah-sah aja kita beli kan gitu. Tapi akan berbeda perspektif ketika seseorang berbicara berdasarkan asas pelaku, maka kita akan me, apa namanya ber- berpendapat ini jangan lakukan, jangan beli produk-produk Unilever, jangan beli produk-produk Coca-Cola, jangan beli produk-produk ini. Kenapa? Karena itu diproduksi oleh orang-orang yang mendukung perjuangan, nah bukan perjuangan, mendukung Zionisme Israel. Ya, jadi boykot ini kalau kita arahkan kepada hukum ini, asasnya adalah berdasarkan asas pedagang, ya, maka akan clear ya kita bisa menjelaskan eh, bahwa memang boykot itu layak untuk dilakukan karena kita berhadapan dengan pedagangnya, bukan berhadapan dengan komoditinya. Barangkali begitu ya, Ustadz Azhar sebagai pengantar, barangkali kita bisa lanjutkan dengan eh, diskusi.
Silakan Ustaz Azhar. Terima kasih. Ya, syukran Ustaz, jazakallah khairan. Penjelasan seputar tentang sumber ekonomi yang ketiga ya, terkait dengan perdagangan ya. Lebih tepat tentang pembahasan asas perdagangan luar negeri ya. Ya alhamdulillah kita dapati eh, penjelasan yang boleh jadi sebagian besar kaum muslimin ini penjelasan yang baru Ustaz ya, bagi sebagian besar mungkin ya. Ditambah setelah kita mendapati bahwa perdagangan luar negeri tadi pembahasannya, fokusnya tadi pembahasan tentang politik perdagangan luar negeri ini mencoba mengakomodir pembahasan tentang komoditinya dan juga pembahasan tentang pelakunya ya, pedagangnya langsung. Dan ini tidak berlaku kalau ternyata perdagangan itu terjadi di dalam negeri. Jadi ada perbedaan ya, perdagangan di dalam negeri maupun perdagangan yang nanti terjadi di luar negeri. Ya alhamdulillah buat Bapak Ibu, ini sudah ada penanya dan ini insya Allah sesi tanya jawabnya kita sudah buka tadi, Ustadz sudah menyampaikan. Buat Bapak Ibu yang ingin bertanya, ini sudah ada pertanyaan yang masuk ke kolom chat, ke kolom komentar juga sudah ada yang mau bertanya langsung. Ini kita kasih kesempatan dulu yang bertanya langsung ya, yang kirim pertanyaan ke kolom komentar kita coba nanti jawab di pertanyaan selanjutnya. Jadi gimana Ustaz? Ini ada yang mau bertanya langsung, kita kasih kesempatannya. Boleh Ustaz, silakan Ustaz. Ya, pertama kita kasih kesempatan ini Bu, ini orang jauh. Bu Priscilia, monggo Bu, silakan Bu. Masih di unmute Bu. Iya, oke. Kalau tidak terkonfirmasi nanti kita coba tunggu lagi. Yang dari kolom komentar dulu kita jawab Ustadz ya. Oh iya, silakan Iya. Ibu. Ini sudah bergabung Ibu? Sudah. Ah iya, boleh silakan Bu, silakan. Ya, ya apa namanya kalau kita memandang dari realitas hari ini karena kita hidup tanpa daulah Islam itu sudah sangat lama, 100 tahun lebih gitu kan. Nah, kalau dalam pemerintah publik itu lazim paham ketika bahas perdagangan luar negeri hari ini itu akan ada menteri perdagangan gitu kan. Atau kemarin sempat ada Marinvest juga gitu. Dan lebih apa namanya? Mengeluh lagi itu ada biaya cukai gitu. Nah, bagaimana dengan pemerintah? Apakah setelah itu nanti ya memang semuanya? Tapi kan kalau kita melihat tuh apakah tidak ada kemudian orang yang diamanahi Kementerian Perdagangan atau urusan dengan menteri seperti nah itu kan yang kemudian akhirnya belum termakan ya lah gitu itu pertanyaan kemudian Mohon maaf, perdagangan putus-putus kelihatannya ya, Ibu. Agak putus-putus. kalau ini sudah jelas belum? Ya, sudah jelas. Ya. Ya, tadi pertanyaan yang pertama sudah jelas apa belum? Yang saya tangkap ini bagaimana dalam Islam kementerian mana yang itu gitu ya, yang akan Ya, mengatur. kementerian kan apa namanya ada semisal. Nah, yang kedua perdagangan luar negeri hari ini kita pasti lazim dengan kurs global yaitu dolar karena memang yang saat ini apa namanya
menguasai dunia itu kan Amerika. Jadi kursnya mereka yang kemudian menjadi tolak ukur. Nah, kalau apa namanya? Kalau saya kemudian melihat dari apa namanya banyak negara hari ini gitu kan, itu akan susah ketika kemudian terjadi transisi. Misalnya gini, ambil contoh dari Iran. Iran itu kan negara yang kemudian diboikot atau diblokade oleh International Bank. Jadi kan itu apa ya, mereka itu sulit gitu untuk apa namanya melakukan nilai tukar dan lain sebagainya. Dan bahkan kalau misalnya nih, kalau kita apa namanya orang-orang yang kemudian pengen berobat ke luar negeri, sebenarnya Iran itu adalah salah satu negara yang untuk masalah medikalnya itu luar biasa bagus gitu loh. Tapi kan tidak ter ini ya, tidak terekspos seperti itu. Nah, semisal nih ada orang mau berobat ke sana, kemudian booking hotel dan lain sebagainya, itu nggak mudah kalau apa namanya kalau yang diincar tuh ke sana. Karena apa? Tadi itu bukan cuma sekedar dari dari kurs global yang kemudian mereka diboikot, tapi juga kayak misalnya untuk apa namanya apa ya advertising untuk internet dan sebagainya juga nggak mudah gitu. Nah, jadi saya langsung terbayang gini, apa kabar nanti kalau misalnya uh, Daulah Islam ini kan ya namanya juga berapa baru bangkit gitu kan, ada fase transisi. Nah, itu yang saya apa namanya jadi pengen di kepala saya. Itu saja Ustaz dari saya. Baik, Bu, terima kasih. Langsung ditanggapi kan? Langsung ya. Tanggapan pertama jangan pusing, Bu. Ini memang persoalan berat ya. Tapi tentu ada hal-hal yang persoalan-persoalan itu bisa dijawab secara normatif ya, sesuai dengan hukum Islam seperti yang kita kaji semacam ini. Tapi ada banyak juga persoalan-persoalan yang tidak cukup dijawab dengan jawaban normatif. Tentu eh, nanti akan sangat terkait dengan kondisi real yang terjadi. Ya. Jadi kalau Ibu tadi pusing, gundah, ya, gelisah, risau terkait dengan kalau daulah itu berdiri itu seperti apa. Nah, itu inilah yang nanti akan membuktikan kalau di dalam bahasa dakwah kita itu kan ini fajar sodik ketika daulah itu mau berdiri ini fajar yang benar atau tidak gitu. Ya. Itu sangat dipengaruhi oleh apa? Sangat dipengaruhi oleh kesiapan daulah. Ya. Kalau sekedar membuat bayat ya kan kemudian mendirikan daulah itu gampang. Ya. Tetapi yang dibutuhkan itu bukan itu, tapi yang dibutuhkan itu adalah bahwa negara yang berdiri itu, daulah yang berdiri itu memang daulah yang siap ya secara sistem, siap secara keamanan, siap secara apa namanya ketahanan internal atau dalam negeri ya. Eh, Mungkin kita nanti bisa bahas. Saya pikir menarik ya, Bu Priscilia. Ini kalau nanti bisa kita kaitkan dengan teori-teori sekarang ya, teori-teori tentang apa shock, ya, goncangan. Kalau seandainya daulah berdiri, pasti ada goncangan. Ya, nah goncangan itu eh, harus dihadapi. Nah, sejauh mana ketahanan sebuah negara untuk melakukan pemulihan atas goncangan itu yang menjadi penting. Nah, disinilah diskusi-diskusi kita secara internal itu akan menariknya ketika kita berbicara tentang kesiapan daulah. Ya. Eh, saya ingin jawab ada dua pertanyaan ya. Jadi yang pertama ini yang menarik juga itu kalau kita lihat ya kalau ditanya bagaimana untuk perdagangan. Ya. Kalau perdagangan dalam negeri itu diatur oleh atau dikelola oleh Kementerian Urusan Dakhili gitu ya, urusan dalam negeri. Tapi kalau bicara tentang luar negeri ini yang menarik. Kalau kita bahas di dalam kitab uh, Ajiza ya misalnya tentang struktur daulah khilafah apa yang dulu dilakukan oleh Rasul lalu dilakukan oleh Khulafaur Rasyidin, ternyata aktivitas ini itu diserahkan kepada amir jihad gitu.
diserahkan kepada bagian perdagangan. Kenapa? Bukan perdagangan, pertahanan atau jihad, ya. Jais, Amirul Jais gitu. Kenapa? Karena ini memang perdagangan luar negeri itu kan terkait dengan urusan-urusan yang bersifat politis besar gitu ya. Misalnya ini bicara tentang bagaimana caranya untuk menjaga perbatasan. Kan gitu. Itu siapa yang melakukan? Yang melakukan ya eh, apa namanya? Amirul Jihad gitu. Ya. Atau pasukan-pasukan yang ada di perbatasan. Lalu siapa yang kontrol bea cukai? Sama gitu. Ya, itu yang akan melakukan. Lalu siapa yang kontrol terkait dengan komoditi tadi? Kita bilang asasnya bukan komoditi, tapi tentu komoditi itu penting untuk dilihat. Ya, misalnya ketika negara melakukan kebijakan tidak boleh ekspor senjata misalnya ya, karena itu akan menyebabkan kekuatan musuh itu menjadi lebih kuat, maka penjaga perbatasan itu yang nanti akan mengatur itu. Jadi eh, inilah yang mungkin kita bisa melihat benang merahnya kenapa ketika kita bicara tentang perdagangan luar negeri itu tidak hanya sekedar bicara tentang nanti ya minggu depan insya Allah kita bahas tidak sekedar bicara tentang ekonomi ya, tapi juga bicara tentang pertahanan di situ, bicara tentang keamanan dan sebagainya ya. Sama seperti pertanyaan yang kedua itu bagaimana terkait dengan kalau terjadi transisi ini eh, eh, pengalaman misalnya euro itu mau menggantikan posisi dolar Amerika aja tidak bisa ya. Eh, Iran kita tahu dulu Irak kenapa dihancurkan oleh Amerika karena memiliki ambisi untuk menggantikan dolar. Mereka tidak mau melakukan perdagangan menggunakan dolar, tapi menggunakan perdagangan eh, mata uang lain, gitu ya. Eh, Khususnya Cina waktu itu kalau nggak salah ya. Nah itu artinya apa? Artinya ketika kita bicara tentang pertukaran mata uang asing, ya di situ ada kurs, ada SORF dan sebagainya. Ternyata ini bukan sekedar persoalan muamalah. Ya, kalau persoalan muamalah itu hukumnya sederhana, kan gitu ya, bahwa silakan dipertukarkan antara emas dan perak, ya masyitum ya sesuai dengan keinginan kalian. Kursnya berapa terserah kan gitu ya. Tapi ketika ini bicara tentang politik, bicara tentang keamanan, bicara tentang ketahanan negara, bicara tentang kedaulatan, ternyata persoalannya bukan itu. Persoalannya adalah sejauh mana negara, katakan di sini Daulah Islam itu memiliki ketahanan untuk mempertahankan mata uang yang digunakan. Ya. Seperti kasus tadi di Iran gitu ya. Sekarang Daulah Islam ingin menggunakan mata uang eh, apa namanya emas dan perak. Pertanyaannya adalah seperti yang tadi saya sampaikan di depan. Kalau negara lain nggak mau pakai, terus gimana? Gitu. Jadi persoalannya adalah untuk menjawab kalau nggak mau pakai gimana? Jawabannya adalah berarti Daulah Islam itu harus negara kuat, gitu. Ya kan? Kekuatannya harus melampaui Amerika, gitu. Kalau enggak ya mungkin umurnya hanya seumur jagung saja baru berdiri akan dikempur habis-habisan ya. eh, Punya kedaulatan artinya kalau kemudian tidak melakukan perdagangan luar negeri masih bisa bertahan kan gitu ya, berarti kan kekuatan internal ya apakah itu kedaulatan pangan, kedaulatan industri, kedaulatan yang tadi apa namanya misalnya terkait dengan perdagangan gitu itu bisa dikelola di dalam negeri sehingga ketika katakan diboikot ya oleh negara-negara sekeliling itu masih bisa bertahan kan gitu. Jadi apa maknanya? Maknanya adalah eh, apa yang kita bicarakan ini memang baru sebatas perbicaraan tentang politik ekonomi. Tapi kita harus memahami bahwa politik ekonomi ini tidak akan bisa berjalan dengan baik tanpa ada dukungan politik
apa namanya pertahanan atau politik militer ya, politik luar negeri. Makanya kan kalau eh, Bapak Ibu juga nanti bisa baca itu kitab Syahsiah ya jilid 2 gitu kan, berbicara tentang politik luar negeri, itu kan bicara tentang jihad dan bicara tentang bagaimana negara mengelola perdagangan-perdagangan yang ada ya agar perdagangan itu tidak dimanfaatkan oleh asing atau oleh luar negeri dalam rangka memperkuat kekuatan mereka. Gitu. Barangkali begitu, Ibu eh, Priscilia. Ya, jadi ini memang betul persoalan berat, tapi tidak usah khawatir, tidak ada pusing gitu. Karena insya Allah kita masih banyak saudara-saudara yang sama-sama kita pikirkan ini dan ingat bahwa eh, berdirinya daulah itu tidak akan lepas dari Nasrullah. Nah, salah satu bentuk Nasrullah itu kan menjaga kekuatan daulah Islam, dan proses transisi itu terjadi. Ya, makanya penting ya kita bicara ketika dalam dakwah itu kan sering mengatakan kalau khilafah berdiri itu semua urusan selesai. Iya betul. Ya, tapi kalau difahami ketika khilafah berdiri saat itu juga urusan selesai, masalah selesai, itu harus hati-hati. Ya, karena itu bisa jadi akan berbalik gitu. Orang-orang akan merasa saya ditipu ini. Katanya setelah khilafah berdiri pendidikan gratis. Setelah khilafah berdiri barang-barang pokok murah ketika khilafah berdiri dan sebagainya gitu. Nah, ini jargon itu oke ya, tapi harus dipahami juga kepada masyarakat terkait dengan bahwa ada masa transisi di situ. Ya, bahkan mungkin kita perlu juga untuk memberikan bayangan kepada masyarakat ketika khilafah berdiri di awal-awal itu kehidupannya mungkin akan kehidupan yang sulit. Walah, bisa jadi ya, ekonomi sulit ya, eh, apa namanya, mungkin stabilitas politiknya juga akan kacau gitu dan sebagainya, bisa jadi begitu. Makanya ketika kita bicara tentang daulah, yang harus kita tekankan itu kan bukan tentang janji-janji itu, tapi yang kita tekankan itu adalah bahwa kita mendukung daulah ini karena perintah ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketaatan itulah yang akan bisa meringankan beban masyarakat. Ya, kan gitu kan? Ketika eh, taat syariah lalu kehidupannya miskin, insya Allah dia akan tetap ridho. Ketika dia taat ya, lalu mungkin situasinya menjadi situasi perang, dia tetap akan ridho. Ya. Apalagi kalau ternyata Allah memberikan sesuatu yang di luar dugaan kita. Allah memberikan kemakmuran dengan segera. Allah memberikan kebahagiaan dengan segera. Maka itu lebih-lebih lagi. Ya, akan memberikan apa namanya, sukacita dan dukungan yang luar biasa dari umat Islam. Barangkali gitu ya, Bu Priscilia. Ya, alhamdulillah. Sudah ditanggapi Ibu ya. Ini kita coba eh, masuk ke pertanyaan yang dari kolom komentar ya. Ini sepertinya temanya Ini dihapus ya. kenapa? Oh, ada pertanyaan dari ini. Boleh dari Ibu Faiz dulu ya. Insya Allah ini dari pertanyaan kolom komentar, izin dulu. Silakan Ibu Faiz. Oke, jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, Ustadz, terkait dengan perdagangan luar negeri, nggih. Nah, perdagangan ini kan antara two state gitu, atau kemudian lebih antar daulah, atau kalau kemudian nanti ada daulah dengan negara lain. Nah, apa yang kemudian harus dilakukan oleh daulah Islam gitu saat ketika prinsip-prinsip yang digunakan berbeda. Berbeda itu
tidak beda sedikit, tapi beda jauh, beda banyak dan beda hal yang prinsip itu. Apakah kemudian daulah akan memilih tidak berdagang dengannya atau membatalkan perdagangannya atau bagaimana? Sementara bisa jadi kita ada pada kondisi yang komoditas yang dimiliki oleh state tersebut kita butuhkan, atau dibutuhkan di apa namanya di dalam negeri gitu. Nah, ini kemudian menyikapinya seperti apa? Ya, jadi ketika Contoh contoh perbedaannya apa Bu yang tadi sangat besar? mungkin seperti tadi yang apa namanya yang Ustadz katakan itu eh, negara butuh satu komoditas tertentu gitu. Kemudian ada disediakan atau ada di negara lain, tapi negara tadi tidak menerima apa namanya tidak mau membayar pakai tidak menerima emas misalkan. Nah, atau kemudian hal lain yang itu bertentangan atau yang tidak bisa diterima oleh daulah. Nah, ini misalkan akhirnya daulah kemudian memilih untuk tidak berdagang dengan negara tersebut atau seperti apa, Ustaz? Nggih. Nggih, Ustaz. Iya, Kemudian yang apa namanya sebenarnya mungkin memang agak agak tidak fokus pada tema ini ya. Tadi yang Panjenengan sudah apa sedikit sampaikan itu tentang masa transisi. Jadi tertarik ke sana. Jadi memang ketika mungkin pada waktu Rasul gitu ya, ketika Rasul itu mengiklankan daulah di Madinah, tidak langsung menghadapi serangan gitu dari adidaya ketika itu. Ya belum lagi kemudian juga karena faktor masih tidak dikenal gitu. Cuma ketika kita bicara tentang khilafah di era ini gitu. Itu kan bayangan saya, Ustaz, mungkin nanti saya diluruskan. Ketika daulah itu eh, apa declare gitu ya, iklan, itu kan kemudian harus akan segera didengar oleh dunia internasional dan akan segera mendapatkan respon. Nah, bagaimana daya tahan itu yang kemudian harus dimiliki oleh daulah Islam yang baru baru berdiri itu gitu. Nah, seberapa cepat itu kemudian akan dirasakan hantaman-hantaman atau penolakan-penolakan dari eh, apa namanya istilahnya ya status quo adidaya status quo hari ini. Oke, sampun Ustadz itu Baik, jazakumullah. baik Bu Firda ya. Ada dua hal saat Azhar ya. Yang pertama, kalau ada perbedaan prinsip nih perdagangan antara dua negara, bagaimana daulah Islam menyikapinya? Tentu cara menyikapinya adalah eh, prinsip itu yang mana gitu. Ketika prinsip itu adalah prinsip-prinsip yang melanggar syar'i, maka kita paham daulah Islam tidak akan pernah melakukan pelanggaran syar'i. Gitu. Tidak akan menggunakan cara-cara yang melanggar syar'i sekecil apapun. Ya. Nah, eh, tapi eh, tentu ketika itu bicara prinsip, yang prinsip-prinsip itu adalah prinsip-prinsip teknis saja, maka negara bisa melakukan upaya-upaya untuk mengatasi itu ketika, apalagi ketika negara itu berhadapan dengan kondisi sulit dalam negeri dan membutuhkan eh, eh, apa barang-barang itu atau komoditas itu, ya. Misalnya, misalnya begini, ketika kita bicara hukum hukum hutang, ya, tentu kita mendapatkan prinsip bahwa daulah Islam itu tidak boleh meminjam hutang kepada orang lain tanpa kebutuhan, apalagi dengan syarat itu yang mengikat. Ini itu ya, itu satu prinsip. Tapi bagaimana kalau negara itu dalam kondisi sulit, ya keuangan yang sulit, mau melakukan futuhat tidak mungkin ya karena sumber dayanya juga tidak ada, lalu akan melakukan goribah kepada masyarakat juga sulit untuk dikumpulkan karena kemiskinan itu menjalar di mana-mana. Langkah yang bisa dilakukan hanya dengan hutang. Maka dalam konteks seperti ini kita akan kembalikan eh, melakukan hutang yang tidak melanggar syari'i. Yaitu apa? Hutang yang tidak membuat negara itu menjadi terhina, menjadi lemah, dan yang terikat dengan daulah lain. Sepanjang itu bisa dihindari, maka itu bisa dilakukan. Nah, sama seperti perdagangan. Contohnya tadi adalah ketika negara lain tidak mau menggunakan eh, apa namanya
mata uang yang dimiliki. Ya. Maka cara yang bisa dilakukan adalah tentu negara masih bisa menggunakan mata uang asing yang diminta oleh negara itu. Ya. Pertanyaannya apakah ini melanggar syar'i? Tentu tidak. Kenapa? Karena eh, kita melakukan pertukaran mata uang ya dengan mata uang yang dimiliki oleh asing secara syar'i kan boleh. Ya, mungkin nanti akan kita diskusikan di 2 minggu berikutnya atau di 2 pertemuan berikutnya terkait dengan mata uang. Bahwa yang harus difahami mata uang di dalam Islam itu, jadi daulah wajib menggunakan mata uang emas dan perak itu dalam konteks sebagai standar, ya, bimetal standar. Bahwa emas dan perak itu harus menjadi standar perhitungan nilai-nilai yang ada di dalam komoditas di dalam negeri. Itu yang harus difahami seperti itu. Bukan berarti kemudian kalau dinar dan dirham ditetapkan sebagai standar, lalu daulah tidak boleh menggunakan mata uang jenis lain apapun. Bukan begitu maksudnya. Ya. Karena ketika memiliki dinar gitu ya, lalu ditukar dengan dolar masih boleh. Masih boleh. Hanya yang tadi kita bicarakan adalah dari sisi politis. Kalau ke negara kita kuat, maka mestinya negara lain yang ikut. Kalau kita menukarkan dolar, dinar dirham itu dengan dolar yang tidak punya backup mata uang emas, kan kita yang rugi. Berarti mata uang kita itu akan kesedot keluar atau cadangan devisa kita dalam bentuk emas dan perak itu tersedot keluar. Sementara Amerika ketika melakukan perdagangan dengan kita itu tidak ada kerugian sama sekali karena dia hanya sekedar membayarkan mata uang yang tidak memiliki nilai intrinsik. Ya. Jadi eh, cara-cara ini akan dilakukan di dalam kondisi apa namanya yang memaksa negara untuk melakukan itu, dan ini masih dibenarkan secara syar'i karena syar'i masih membolehkan kita untuk menggunakan mata uang jenis lain. Kira-kira begitu ya. Tapi kalau prinsipnya itu adalah prinsip-prinsip yang itu melanggar syar'i, misalnya saya mau jual ini beras nih, itu karena Indonesia sedang katakan daulah sedang paceklik. Tapi syaratnya Anda harus memberikan atau menjual barter dengan senjata yang kau produksi karena daulah Islam misalnya dikenal sebagai produsen industri strategis misalnya, ya. Nah, ini melanggar. Kenapa? Apalagi yang apa namanya yang kita lakukan perdagangan itu adalah ada kemungkinan dia akan jual kepada orang kafir. Harbi, meskipun kita berdagang dengan kafir muahid gitu ya, tapi kita punya tengare dia akan jual kepada kafir muahid, kafir harbi. Maka kita harus cegah itu, ya, untuk tidak melakukan perdagangan kepada itu. Ya. Itu yang pertama, Bu Firda ya. Kemudian yang kedua terkait dengan era transisi ya. Nah, disinilah eh, pentingnya kita memiliki pemimpin yang punya wa'yun siasyun yang sangat mendalam ya. Kalau kita mau bertanya nih kepada Ustadz apa namanya Ustadz Azhar, Ustadz misalnya, mau nggak kalau sekarang kita baiat, kita declare aja? Pasti jawabannya mau karena kita merindukan itu, ini itu, betul kan? Mungkin nggak? Mungkin kan tinggal baiat saja, ya. Kita lakukan video call, Zoom gitu dengan Amir gitu kan, kita baiat, ya. Bisa. Daulah berdiri, berdiri gitu. Tapi pertanyaannya adalah, apakah daulah semacam ini yang kita butuhkan? Berarti harus ada perhitungan-perhitungan. Siapa yang bisa berhitung itu? Yang bisa berhitung itu tentu adalah seorang pemimpin yang memiliki wa'yun siasyun secara global. Mungkin kalau kita bicara Indonesia, kayaknya jauh ya, gitu ya. Tapi kalau bicara mungkin di Palestina, orang-orang Palestina mengatakan ini sudah dekat sekali kalau mau kita ini kan gitu. Tapi berdasarkan fakta-fakta yang ada, pun kita mengatakan sangat sulit untuk melakukan deklarasi daulah di Palestina. Kenapa? Karena Palestina sendiri untuk melindungi wilayahnya masih belum mampu. Jadi perhitungan-perhitungan itu
harus ada. Ya, sehingga kalau kita bicara di dalam konteks dakwah kita, eh, seorang pemimpin kita Amir itu harus bisa memutuskan secara tepat, ya, karena keputusan ini akan berpengaruh pada situasi berikutnya. Kita tidak ingin begini bicaranya, udah dirikan saja, declare saja. Toh nanti kalau hancur ya kita ulangi lagi. Kalau ternyata di boykot macam-macam ya kita ulangi lagi. Itu nggak bisa seperti itu. Kenapa? Karena itu nanti akan membutuhkan masa yang lebih panjang lagi. Itu ada trauma kan itu di dalam masyarakat. Nah, kita mendapatkan gambaran tadi seperti oleh disampaikan oleh Firda bagaimana perjuangan Rasul, dan menurut kita itulah pertolongan Allah ketika Rasul berhasil mendirikan daulah di Madinah. Relatif kondisi internal itu sudah sangat solid sekali. Ya. Kaum Ansor dengan Muhajirin itu solid. Tidak ada apa namanya, tidak ada pertentangan di antara mereka. Tidak ada lagi yang meragukan kepemimpinan Rasul. Ya. Eh, Kemudian dia mengatakan, ya itu kan karena Rasul. Sekarang kan sulit. Ya bisa jadi tidak gitu. Tapi prinsipnya sepanjang kita mengikuti apa yang menjadi thariqah Rasul, insya Allah, ya, Allah akan memberikan pertolongan itu, sesuai kondisinya. Jadi apa itu? Makanya itu yang kita bahas di dalam manhaj kita kan, di dalam dakwah kita, thariqah dakwah kita. Ada di situ ahlul quwah, ya kan? Ada di situ apa namanya, dukungan masyarakat, ro'yun amnya, opini umumnya itu eh, eh, sudah sangat kuat gitu. Itu kan bisa diukur. Apalagi zaman sekarang ini, cara pengukurannya gampang gitu. Ya. Kemudian dukungan internal ya itu sudah sangat kuat, sudah di mana-mana marah ya. Kalau namanya penolakan itu pastilah, ya. Ada namanya pemboikotan itu pasti. Tapi persoalannya bukan di situ, internal kita kan itu. Internal kita sudah kuat atau belum, kita sudah siap atau belum. Lalu bagaimana Rakyul ini sudah mengarah kepada Islam atau belum? Kalau Indonesia kan boleh dibilang ya, mohon maaf kalau sebut masih agak jauh gitu, ya. Misalnya ya level kita masih bicara tentang debat musik halal atau haram gitu kan. Debat tentang puasa Arafah 9 atau kapan ditentukan oleh apa. Ya, level debat kita masih seperti itu yang viral-viral begitu. Tapi kalau kita memviralkan tentang Palestina harus dibantu dengan jihad dan khilafah mulai tenggelam, berarti kan masih agak agak rokyun amnya itu, opini umumnya masih belum mengarah kepada sana. Tapi insya Allah apapun yang terjadi, setiap apa yang kita lakukan itu pasti akan bisa membantu saudara-saudara di dimanapun yang sama-sama bergerak di jalan ini. Kemudian yang kedua, ya ini tentang transisi. Jadi di situ butuh ada persiapan, ada evaluasi, ada penilaian yang itu harus dilakukan secara tepat dengan ukuran-ukuran tepat. Tolok ukur yang bisa kita gunakan adalah tolok ukur dengan memahami thariqah dakwah Rasul. Jadi kapan Rasul itu melakukan baiat Aqobah, mendirikan daulah Islam, harus kita pelajari secara detail. Ya. Dan kita bisa sandingkan, tadi kata Bu Firda, kita sandingkan dengan apa yang terjadi sekarang ini. Ya. Dengan konteks sekarang ini, kalau dulu penentangannya mungkin tidak banyak. Nah, sekarang gimana? Belum tentu juga. Kita juga jangan kemudian mengatakan, oh pasti penentangannya besar. Belum tentu juga. Ya. Asal apa? Asal tarikonya udah sama. Gitu. Ketika tarikonya sama, opini umat itu sudah eh, kuat, kemudian kekuatan internal itu sudah sangat mapan, maka orang lain juga akan berpikir, negara lain juga akan berpikir ketika mencoba untuk apa namanya, menggoyahkan ya posisi daulah itu, ya. Jadi itu kembali kepada kita semua, dan eh, nasrullah, ya, pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Barangkali gitu ya Ustadz Azhar nih, jadi kita ngomongin tentang dakwah nih. Oke, Ustaz, jazakumullah khair.
Ya, syukuran Ustaz. Ada pertanyaan yang belum dijawab ini Ustaz di kolom komentar. Ya, baik. Pertanyaan mungkin ini pertanyaan terakhir kalau memang tidak ada lagi. Dari Ibu Sri Dismayanti, izin bertanya Ustadz, jika kita menurunkan harga karena merasa sudah cukup beruntung, sedang pedagang-pedagang lain yang menjual barang yang sama jauh lebih mahal, apakah ini termasuk yang dilarang Ustadz? Nah, ini berkaitan dengan pernyataan Ustadz tadi nih di awal. Ya. Jadi pada prinsipnya kalau kita bicara muamalah, kita bicara muamalah ya, bicara tentang politik ekonomi, eh, harga itu kan ditentukan oleh kedua belah pihak, ya. Tentu dengan syarat-syarat tertentu yang ada. Syarat-syaratnya apa? Tidak boleh ada yang namanya penipuan harga, ya. Ada eh, istilahnya kan ghaban gitu, ghaban faiz, ya. Eh, Sepakat, ya. Yang nggak boleh itu malah pedagang sepakat, yuk kita sepakat ya kalau jual jangan di bawah ini, gitu. Sepakatan kartel yang ini tuh ya. Nah, itu malah dilarang gitu. Kenapa? Karena tidak boleh ada paksaan seseorang untuk menjual dan membeli sesuai dengan kesepakatan di masyarakat. Jadi kalau Ibu menyatakan ini untung saya sudah cukup kok, gitu, ya. Sementara pedagang yang lain itu menjual dengan lebih mahal, ya nggak ada masalah, gitu, ya. Bahkan Ibu jual beli jual jual rugi pun boleh, dibagi-bagi pun boleh, gitu. Ini kan kalau kita bicara tentang itu. Yang penting apa? Yang penting adalah apa yang dilakukan oleh Ibu itu adalah antarodin, gitu, ya. Eh, eh, Harga pasar itu mungkin bisa sangat terkoreksi gitu ketika Ibu menjual dengan harga murah. Tapi kalau ternyata Ibu menjual dengan harga murah, harga pasar menjadi turun, tapi pedagang-pedagang lain itu tidak ikut merugi, artinya tetap juga keuntungan seperti yang dimiliki oleh yang diterima oleh Ibu Darmayanti ini, eh, Ibu Dismayanti ini, maka nggak ada masalah di situ, ya. Nah, sekarang ini yang menjadi masalah itu kan kalau seseorang bisa bisa menjual dengan harga murah karena mendapatkan fasilitas yang ada, ya. Misalnya mendapatkan katakan subsidi dari pemerintah yang dapat cuma dia, yang lain nggak dapat. Nah, maka cara pemerintah memberikan subsidi yang apa namanya tidak adil semacam ini yang dilarang, gitu kan. Karena akan menyebabkan orang lain atau pedagang lain itu merugi karena memang harga pokoknya memang mahal, gitu, ya. Jadi selama mekanisme pasar itu berjalan, ya, pasar itu bisa bersaing dengan sempurna, tidak ada eh, disinformasi, ya, di tengah-tengah pasar, maka semua pedagang dan pembeli boleh pembeli menjual dengan harga berapapun dan pembeli boleh menawar dengan penawaran berapapun, ya. Eh, ya kira-kira begitu yang bisa kita sampaikan, Ustaz Azhar, ya. Ya, alhamdulillah. Sepertinya semua pertanyaan sudah Ustadz jawab ini. Atau memang kita cukupkan dulu Ustadz? Ya, Ya. baik, insya Allah. Kita lanjutkan nanti. Ada yang mau disampaikan Ustadz untuk closing statement malam ini? Cukup, barangkali nanti kita lanjutkan untuk topik lebih detailnya terkait dengan hukum masing-masing pedagang kita. Mungkin di sesi berikutnya terkait dengan mata uang, ya. Mungkin nanti kita bisa ulas lebih detail lagi terkait dengan diskusi yang tadi sempat kita lakukan. Barangkali gitu, Ustaz Azhar. Terima kasih banyak. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.